Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurniawan Pratama dengan NIM 1904010229. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi saya tentang Just in Time and System NIM di part yang ketiga. Baiklah, saya akan melanjutkan dengan membahas unsur yang ketiga dari Just in Time and System NIM, yaitu menghormati orang. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang peran karyawan produksi. Yaitu, yang pertama tuh harus memiliki keterampilan lintas fungsi. Jadi setiap karyawan tidak hanya mempunyai keterampilan satu saja, tetapi lebih diutamakan mempunyai keterampilan yang banyak dan multifungsi, sehingga akan bersifat fleksibel. Yang kedua, bekerja dalam tim untuk memecahkan masalah. Jadi dalam perusahaan yang menerapkan just in time, setiap karyawan tuh bekerja dalam tim, tidak bekerja per individu. Dan ketuanya dan atasannya tidak bertindak sebagai atasan dan bawahan, tetapi bertindak sebagai fasilitator agar tim tersebut dapat bekerja dengan baik. Lalu yang ketiga adalah kualitas adalah tanggung jawab semua orang. Maksudnya adalah kontrol kualitas, manajemen kualitas, pemantauan kualitas, itu tanggung jawab semua orang. Dengan adanya begini, maka kualitas dapat dikontrol dengan baik. Lalu selanjutnya adalah harus bertanggung jawab atas pemeliharaan preventif. Jadi setiap karyawan tuh harus bertanggung jawab atas pemeliharaan di lingkungannya, termasuk mesin dan lain-lain. Lalu yang terakhir adalah secara aktif terlibat dalam menyelesaikan masalah produksi dan kualitas. Jadi setiap karyawan itu harus aktif terlibat dalam masalah produksi sama kualitas, apapun pekerjaannya dan dimanapun posisinya. Hal ini menyebabkan kontrol kualitas akan semakin efektif. Yang kedua, pekerjaan seumur hidup. Menyediakan pekerjaan seumur hidup untuk sebagian besar karyawan tetap. Dalam kebanyakan perusahaan yang menerapkan just in time, banyak karyawan tetapnya yang dipekerjakan seumur hidup. Hal ini berfungsi di bawahnya karyawan harus merasa aman dan tidak tersaingi jika ingin bekerja dalam tim. Jadi pemberian pekerjaan seumur hidup itu berfungsi untuk memberikan rasa aman, nyaman, sehingga karyawan itu tidak merasa tersaingi jika ingin bekerja dalam tim. Karyawan juga harus merasa bebas untuk mengatakan apa yang mereka pikirkan dan bertindak berdasarkan ide mereka. Selanjutnya, peran manajemen. Peran manajemen yang pertama itu sebagai fasilitator, yaitu memfasilitasi kerja tim. Yang kedua adalah pastikan bahwa pekerja menerima pelatihan multifungsi. Jadi, manajemen bertanggung jawab untuk memastikan semua pekerjanya itu dapat bekerja tidak satu saja, tetapi banyak bidang. Selanjutnya adalah berperan sebagai pelatih dan fasilitator, bukan sebagai bos. Jadi tidak ada namanya bos yang hanya mengatur-ngatur di dalam perusahaan yang menerapkan just in time ini. Selanjutnya adalah bertanggung jawab untuk menciptakan budaya just in time. Jadi manajemen lah yang bertanggung jawab untuk menciptakan dan memelihara budaya ini. Lalu yang terakhir adalah mengembangkan sistem insentif
yang memberi penghargaan pada pekerja atau supaya mereka. Hal ini bertujuan untuk membuat karyawan semakin semangat agar karyawan lebih dapat bekerja lebih maksimal dari yang mereka bisa. Yang terakhir tentang hubungan pemasok. Pemasok dipandang sebagai pabrik eksternal. Jadi dalam perusahaan yang menerapkan just in time, pemasok itu dipandang sangat penting. Bahkan dianggap sebagai pabrik eksternalnya. Jadi hubungan pemasok dan perusahaan sangatlah dekat. Lalu penggunaan pemasok sumber tunggal. Dalam just in time menggunakan pemasok sumber tunggal yang berfungsi agar hubungan pemasok dan perusahaan dapat menjadi lebih intim. Lalu hubungan pemasok jangka panjang dikembangkan. Pemasok berada di dekat pelanggan dan jadwal pembagian yang stabil. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat just in time. Yang pertama adalah pengurangan inventaris. Pengurangan inventaris ini disebabkan karena dalam just in time kita akan menerapkan sistem tarik. Sistem tarik ini pasti akan mengurangi inventaris kita. Jadi tidak ada produk yang menimbun di gudang dan dimanapun gitu. Yang kedua adalah peningkatan kualitas. Karena setiap karyawan di lini manapun bertanggung jawab terhadap kualitas, maka dapat dipastikan bahwa kualitas dapat meningkat. Yang ketiga adalah waktu tunggu yang lebih singkat. Hal ini disebabkan karena dalam just in time kita memproduksi dalam lot-lot kecil. Lalu biaya produksi lebih rendah. Lalu yang terakhir adalah fleksibilitas yang lebih baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang melaksanakan JIT. Tahap-tahap dalam melaksanakan JIT apabila perusahaan tersebut mau untuk melaksanakan just in time. Tahapan-tahapan ini harus dilakukan secara berurut, tidak boleh kelang-kelang, tidak boleh tiba-tiba beralih ke produksi tarik, harus dari atas ke bawah. Yang pertama tuh harus lakukan peningkatan kualitas. Setelah kualitas ditingkatkan, maka tempat kerja diatur ulang. Tempat kerja diatur ulang ini sangat berguna untuk menciptakan rasa nyaman terhadap karyawan sekaligus meningkatkan kualitas tanpa kita sadari. Selanjutnya, kurangi waktu penyiapan sehingga waktu tunggu dapat lebih singkat. Lalu kurangi ukuran lot dan waktu tunggu. Selanjutnya, tetapkan perubahan tata letak. Setelah perubahan tata letak sudah ditetapkan, lalulah beralih ke produksi tarik. Setelah produksi tarik berhasil, maka kembangkan hubungan dengan pemasok. Selanjutnya yang terakhir adalah JIT, just in time dalam layanan. Di sini saya akan menjelaskan seperti apa just in time dalam layanan. Peningkatan kualitas ini merupakan salah satu fungsi just in time dalam layanan. Yang kedua adalah fasilitas seragam pemuatan. Selanjutnya, penggunaan pekerja multifungsi. Lalu pengurangan waktu siklus. Dan terakhir adalah meminimalkan pengaturan dan pemrosesan paralel.
Baiklah, mungkin hanya sampai di sini tentang just in time dan sistem lean. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.